Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi. Dan hari ini edisi 5 Oktober saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari buku This Day in Baptist History 2. Dan tentunya bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Cerita Kita. Dan tentunya hari ini saya akan membacakan renungan harian yang diambil dari kisah para Anabaptis atau para misioneri yang mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, kali ini kira-kira kita akan membaca renungan harian dengan tokoh siapa saja. Kemarin kita sudah membacakan tokoh Andrew Fuller, John Ryland, ada juga William Carey. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas tokoh siapa yang akan kita bahas hari ini. Mungkin terlalu jauh, saya akan buat dekat karena kemarin ada yang komen suara saya tidak terlalu besar. Sebenarnya saya punya punya mic, tapi micnya itu tidak cocok dengan masukin di alat di sini. Jadi saya senang memakai kamera ini. Oke, kita langsung saja untuk membacakan renungan harian hari ini. Judul besarnya yaitu serius untuk mengusahakan keselamatan jiwa anak cucu. Oke, nats pembacaan terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Kalau misalnya mau di-cut, boleh di-cut dulu untuk membaca ayat Alkitab ya. Kalau saya sendiri sudah membacakannya, sekarang giliran Anda. Oke, judul dari buku This Day in Baptist History 2 yaitu seorang pembela kebebasan hati nurani yang sungguh-sungguh. Stephen Smith Nelson lahir dalam keluarga Thomas dan Anna Nelson di Middleborough, Massachusetts pada tanggal 5 Oktober 1772. Orang tuanya adalah orang-orang yang saleh dan membesarkan Stephen dalam takut dan nasihat akan Tuhan. Buah dari pelatihan awal ini adalah pertobatan Stephen pada usia 14 tahun. Barulah pada tahun ke-16 dia dibaptis oleh William Nelson, seorang kerabat dekat. Tampaknya di antara banyak orang baptis mula-mula, ada masa percobaan antara pengakuan iman seseorang dan pembaptisannya juga. Banyak orang telah keluar dari gereja-gereja kongregasional reguler untuk menjadi kaum cahaya baru atau kaum separatis, dan belakangan menjadi yakin sepenuhnya tentang penyelamatan orang percaya. Stephen menjadi anggota gereja baptis di Middleborough yang saat itu berada di bawah pelayanan pastoral Isaac Backus yang termasyur itu. Isaac Backus itu dia adalah tokoh terkenal juga ya. Saya pernah membaca kisah dia. Sang pembela kebebasan nurani dan kebebasan jiwa yang sejati. Dia lulus dari Universitas Brown pada tahun 1794 dan melanjutkan studinya di bawah gembala yang saleh dan fasih dari gereja baptis pertama di Boston, Dr. Samuel Stillman. Dia juga membantu sang gembala dalam kunjungan, besuk, dan dalam banyak kegiatan lainnya. Bagus. Memiliki hak istimewa untuk dipasangkan dengan seorang gembala yang saleh dan berpengalaman adalah pelatihan terbaik dan paling praktis yang diterima seorang untuk pelayanan. Saya yakin banyak hamba Tuhan muda dapat menghindari jebakan-jebakan yang menghancurkan atau menghambat keefektifannya jika dia menerima bimbingan seperti itu ketika dia masih seorang pemula. Dalam usianya yang ke-24 tahun, Stephen Nelson diberi izin untuk berkhotbah, dan setelah mengisi mimbar di Hartford, Connecticut, dia ditabiskan sebagai gembala pada tahun 1798. Gereja itu bertemu di berbagai tempat di seluruh kota, termasuk gedung pengadilan lama, sampai mereka menemukan tempat kebaktian yang sederhana.
Dengan penampilannya yang besar dan perabotnya yang kasar, tetapi diberkati oleh hadirat Allah. Selama waktu itu, Hartford mengalami kebangunan dan kebangkitan rohani yang luar biasa, dan banyak petobat ditambahkan ke gereja-gereja. Lebih dari 100 orang dibaptis ke dalam gereja baptis itu. Banyak juga yang tidak mengherankan bahwa Gembala Nelson adalah pembela kebebasan sipil dan agama yang terbuka. Setelah terpapar pada khotbah dan pengajaran Isaac Backus dan Samuel Stillman di tahun-tahun awalnya, pada periode itu Backus berkampanye melawan pajak badan keagamaan dan penggunaan sertifikat pembebasan yang dipaksakan pada beberapa jemaat baptis oleh otoritas kongregasional. Backus mengecam skema tersebut dan berpendapat bahwa menandatangani sertifikat sebelum mereka memperoleh pembebasan pajak sama saja dengan pelanggaran hak pribadi, seperti halnya pajak itu sendiri. Dia akhirnya mengutuk praktik tersebut ketika dia berkata, dalam semua pemerintahan sipil ada orang-orang yang ditunjuk demi orang lain dan memiliki kekuatan untuk memaksa orang lain untuk tunduk pada penilaian mereka, tetapi Tuhan kita dengan jelas melarang kita untuk menerima atau tunduk pada hal seperti itu dalam agama. Ini rambut saya lagi pakai kemiri ya, supaya hitam. Nelson mengambil bagian aktif dalam mempersiapkan dan mendorong perhatian publik pada The Baptist Petition, sebuah protes yang ditujukan kepada Badan Legislatif Connecticut. Petisi ini mendorong dukungan terhadap doktrin besar kebebasan jiwa mutlak, kebebasan hati nurani, kebebasan beribadah dan bertindak dalam ranah agama. Hal ini terus-menerus diajukan pada badan legislatif oleh kaum baptis dan pencinta kebebasan lainnya sampai Persatuan Gereja dan Negara akhirnya diputuskan di Connecticut dengan mengamankan konstitusi pemerintahan sipil yang pada tahun 1818 memberikan hak sipil dan keagamaan yang sama untuk semua orang. Pada pemilihan pertama Thomas Jefferson sebagai Presiden Amerika Serikat, Gembala Nelson termasuk di antara mereka yang ditunjuk oleh Danbury Baptist Association untuk mempersiapkan dan meneruskan pidato ucapan selamat kepada Jefferson sebagai pengakuan akan kedekatannya pada perjuangan kebebasan sipil dan agama. Menanggapi korespondensi inilah Jefferson memasukkan frasa tembok pemisah yang sering dikutip dan terkadang diambil di luar konteks. Bukan niatnya untuk memisahkan pemerintah dari pengaruh agama Kristen, tetapi untuk melindungi warga negara dari pendirian gereja negara atau negara gereja yang menindas. Gembala Nelson mengundurkan diri dari tanggung jawab pastoralnya di Hartford dan menjadi kepala sekolah akademi yang besar dan berkembang di Mt. Pleasant, New York. Dia juga menerima pelayanan pastoral dari sebuah gereja yang baru mulai di desa. Sebuah gereja yang akhirnya menikmati pertumbuhan spiritual dan numerik sampai dia terpaksa pada tahun 1815 pindah ke Aldersburg, Massachusetts karena perang dengan Inggris Raya. Kebangunan rohani besar terjadi di bawah kepemimpinannya. Di sana membawa 150 anggota ke dalam gereja. Pada tahun 1825 dia dipindah ke Amherst, Massachusetts dan berkomitmen sampai hari kematiannya untuk berkhotbah di gereja-gereja yang lemah dan melarat di lingkungan sekitar dan di tempat lain selama dia memiliki kesempatan. Pelayanan selalu dibarengi dengan berkat Tuhan yang melimpah. Ratusan orang dibawa kepada Kristus melalui khotbah-khotbahnya selama karirnya yang panjang. Dan hari-hari terakhirnya dimahkotai oleh pengaruh kebangkitan Roh Allah atas gereja-gereja di mana dia melayani. Dia melihat semua anaknya dan banyak cucunya mengaku beriman kepada Kristus. Pertobatan mereka adalah tujuan dari kerja kerasnya dalam doa selama tahun-tahun akhir hidupnya.
Dia menetapkan waktu doa minggu malam bulanan dengan keluarga anak-anaknya untuk pertobatan semua kerabat mereka. Sebagai sarana lain untuk tujuan yang sama, pada hari ulang tahunnya yang ke-78, Nelson menyampaikan kepada setiap cucunya peringatan dari teks kitab suci pilihan, disertai dengan kata-kata nasihat praktis. Dia melanjutkan komunikasi ini sampai kematiannya pada tanggal 8 Desember 1853 pada usia 82 tahun. Seringkali dengan segala tanggung jawab dan pelayanan pastoral kita, bersama dengan keterlibatan kita dalam urusan sipil, kita dapat mengabaikan keluarga kita. Benar. Semoga kita mengikuti teladan Stephen Smith Nelson dengan memberikan perhatian penuh kasih kepada anak-anak kita dan berkomunikasi dengan Allah untuk kepentingan mereka. Mempengaruhi masyarakat, namun kehilangan keturunan kita akan menjadi tragedi besar. Hari ini renungannya sangat bagus, dan tentunya renungan ini mengingatkan kita untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Kemanapun kita pergi, kita harus wajib untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Nah, poin apa yang dapat kita belajar dari kisah Stephen Nelson ini ya? Poin apa yang dapat kita belajar? Stephen Smith Nelson. Poin yang dapat kita belajar itu sesuai dengan judul, yaitu serius untuk mengusahakan keselamatan jiwa anak-anak. Kemanapun kita pergi, kita harus memikirkan juga masa depan orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah mereka juga diselamatkan atau tidak. Kita harus mengutamakan jiwa-jiwa. Sudah siapkah kita? Jikalau kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, maukah kita untuk mengestafetkan kebenaran itu? Seharusnya kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita punya kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Bagaimana caranya? Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil. Mungkin ada yang kebanyakan nonton renungan yang saya bawa ini adalah kisah-kisah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Setelah itu ada beberapa kisah yang mereka mempersembahkan diri untuk dibaptis. Apakah ada di antara kalian yang bertanya seperti itu, yang baru pertama kali bergabung? Kenapa sih yang saya baca selalu ada kalimat yang mengatakan pergi memberitakan Injil, dan sampai di sana mereka bertemu dengan orang-orang, dan orang-orang itu percaya kepada Tuhan, dan setelah itu mereka mempersembahkan diri untuk dibaptis dan mereka berada di gereja baptis. Kenapa yang untuk masa sekarang ini tidak ada? Kalau ada yang bingung mau jawabannya, bisa tulis di kolom komentar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang pada zaman dulu mereka pergi memberitakan Injil, mereka membaptis orang itu dalam arti bahwa mereka sudah menyampaikan Injil kepada orang-orang yang sudah dewasa. Jadi mereka mendengarkan Injil kebenaran, mereka percaya dan bertobat, dan setelah itu mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Kenapa mereka pada zaman dulu seperti itu, dan pada zaman sekarang hanya sedikit sekali yang punya kisah seperti itu? Jadi kalau misalnya udah dengar yang seperti ini, alangkah baiknya kita yang sudah, tapi lebih banyak orang-orang baptis yang pergi keluar untuk memberitakan Injil, menjadi misioneri, menjadi penginjil untuk memberitakan Injil di luar sana.
Untuk itu buat anda semua yang berada di luar daerah, yang jika suatu saat ada penginjil atau misioneri yang datang ke tempat kalian, oh saya misioneri atau saya penginjil dari gereja ini, jangan cepat-cepat untuk menutup pintu hati kalian, tapi cobalah untuk membuka hati kalian, mendengarkan, atau kalian bisa bertanya, firman Tuhan yang mereka bawakan ini benar-benar berasal dari Alkitab atau tidak. Kalau misalnya mereka membawakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, ingat, jangan keraskan hatimu, dan ajaklah mereka untuk sering-sering datang menyampaikan Injil kebenaran. Kita jangan hanya patok satu tempat saja, oh saya dari gereja ini dan saya hanya bisa mendengarkan Injil kebenaran dari pendeta saya saja. Oh, jangan seperti itu. Jangan sampai Anda hanya stuck di situ, iman Anda tidak maju-maju. Jadi kalau misalnya mendengar ada penginjil atau misioneri yang datang memberitakan Injil, coba belajar untuk membuka hati. Yuk kita duduk sama-sama untuk belajar Alkitab. Apakah firman Tuhan yang mereka bawakan sesuai dengan Alkitab atau tidak? Kalau memang sesuai dengan Alkitab, kenapa tidak? Silakan menerima mereka untuk datang belajar di hari-hari berikutnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu tiba, dan jikalau jikalau seseorang mempunyai hati cinta akan kebenaran, maka Tuhan tidak akan menutup pintu kebenaran itu, tapi Tuhan akan membukanya. Untuk itu, bagi Anda yang pencinta kebenaran, sudah saatnya jikalau ada penginjil atau gembala yang datang untuk pelayanan di pelosok-pelosok daerah, ayo silakan untuk belajar lebih semangat lagi untuk ajak mereka memberitakan Injil. Jikalau sesuai dengan firman Tuhan, boleh, tapi kalau misalnya di luar dari Alkitab, jangan. Sampai di sini renungan saya bersama saya Lina Dari. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.